Wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu sekalian. Masih semangat? Udah sarapan belum ini? Ya, mungkin sebelumnya udah ada yang kenal dengan saya ya. Karena saya pernah menyampaikan juga di tempat ini. Ya, waktu itu saya menyampaikan tentang apa Bu? Membuat sabun dari minyak jelantah, sabun cair. Ya, alhamdulillah sabunnya udah jadi, udah dipakai belum Bu? Gratis itu. Ya, itu salah satu cara kita untuk mengolah limbah. Nah, nanti hari ini kita belajar juga untuk membuat sabun batang ya Bu. Kemarin sabun cair, hari ini sabun batang. Jadi sabun yang bisa kita pakai untuk cuci tangan atau yang lain. Nah, kebetulan saya hari ini berkaitan dengan bagaimana kita bisa mengolah sampah organik yang ada di dalam rumah atau di rumah tangga. Next, ya. Jadi apa sih sampah itu? Kalau menurut ibu-ibu sampah itu apa? Sisa makanan, terus sisa apa lagi? Bisa sayuran, ya, bisa buah. Ya, jadi sampah itu adalah segala sesuatu yang sudah tidak bisa kita manfaatkan lagi. Ya, cenderung dibuang. Dibuangnya kemana itu? Tempat sampah. Nah, biasanya sampah yang dibuang itu apakah dipisah atau digabung? Gabung ya. Di situ ada sampah makanan, ada sampah plastik, ada sampah apa lagi? Sampah pampers ya. Jadi campur di satu tempat. Ya, jadi yang ribut nanti di TPA, sulit diolah. Nah, ini saya menyampaikan khusus tentang sampah organik. Ya, jadi apa sih sampah organik itu? Jadi sampah itu sebenarnya terbagi dua, ada sampah organik dan juga ada sampah anorganik. Itu yang umum kita ketahui. Nah, untuk sampah organik itu adalah sampah yang gampang terurai. Jadi kalau kita biarkan di tempat terbuka, itu sampahnya bisa terurai dalam waktu 2-3 hari. Ya. Misalnya apa sampah organik? Ada daun, ada buah, sisa makanan, terus apa lagi? Ya, sisa sayuran, ya, buah-buahan. Itu kalau kita biarkan di tempat terbuka itu lama-kelamaan akan terurai. Kecuali tulang ikan atau tulang ya. Kalau tulang itu bisa terurai nggak ibu? Bisa, tapi lebih lama. Ya. Kemudian yang kedua ada sampah anorganik. Kalau sampah anorganik itu adalah sampah yang sulit atau tidak bisa terurai, ya, atau bisa terurai dalam waktu ratusan tahun. Misalnya apa? Plastik. Plastik itu sebenarnya organik, tapi karena terurainya lama, ya, ratusan tahun, jadi masuknya ke sampah anorganik. Terus apa lagi selain plastik? Ada styrofoam, ya, kemudian ada kaleng, kemudian logam, ya, kaca, ya, dan lainnya. Jadi semua yang sulit terurai, ya, atau lama terurainya, atau nggak bisa terurai itu masuk ke sampah anorganik. Ya, lanjut ya. Nah, kenapa sampah organik ini perlu dikelola itu? Jadi di TPA kita ya, TPA Bantar Gebang, itu ternyata sudah diteliti. Jadi 80% sampah di TPA Bantar Gebang itu adalah sampah organik. Sampah organik itu sampah apa ibu? Sampah yang berasal dari makhluk hidup, mudah terurai ya.